Siap video. Hari ini saya divaksin. Ada yang minum. Sudah disuntik. Wah, sudah diterusin, sudah terasa ya? Waduh. Oke, demikian wawancara setelah kami divaksin di pengadilan. Gak apa-apa, kayak gitu aja, Pak. Kena pulang, Pak. Saya hari ini berada di ruang pengadilan negeri Pangkalan, khususnya di informasi. Hari ini saya wawancara terkait dengan adanya jajaran hakim dan stafnya untuk melakukan vaksinasi. Demikian liputan kami di lapangan. Nanti Pemprov ya. Siap. Ya. Saya dengar informasi hari ini ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh jajaran Mahkamah Agung, khususnya Pengadilan Negeri Pangkalambun, terkait dengan vaksinasi. Apa ini benar? Betul, hari ini kita sedang melaksanakan program pemerintah ya, yang dalam artian untuk pengendalian COVID-19 ini. Dan kebetulan hari ini kita dapat giliran untuk melaksanakan vaksin di Pengadilan Negeri Pangkalambun. Adapun kita di sini untuk ASN-nya mungkin di total yang ada kita di sini sekitar 30-40 orangan lah yang sudah ini. Tapi itu pun ditambah lagi dari instansi lain yang ikut bergabung ikut vaksin di sini. Jadi pada intinya di pengadilan negeri sebagai leading sektor hanya tempat, tapi masing-masing leading sektor lainnya untuk melakukan vaksin atau bagaimana, Bang? Sebenarnya di masing-masing tempat juga sudah melakukan vaksin, ya kan, seperti Boros mungkin sudah, tadi Kejaksaan nanti mungkin sudah atau belum saya tidak tahu, tapi yang pasti mereka juga bisa jadi akan melaksanakan juga. Nah, kebetulan hari ini kita di Pengadilan Negeri Pangkalambun kena jadwal pelaksanaan vaksin, gitu kan. Nah, jadi untuk ASN kita semua kita diikut sertakan, gitu kan, dan juga selain ASN kita ada peserta lain atau anggota vaksin lain yang ikut bergabung di sini untuk divaksin di pengadilan sini. Oh, jadi ini hanya sementara tempat ya. Kebetulan barengan lokasi ini lebih luas. Jadi pengadilan negeri melakukan vaksin, dengan adanya ini mungkin instansi lain juga ikut bergabung di sini. Ya, ada beberapa karyawan, ada beberapa anggota dari instansi lain yang ikut bergabung di sini. Mungkin mereka tidak melaksanakan di instansinya sendiri atau mungkin terlambat pada saat pelaksanaan instansi. Nah, kemudian mereka untuk mengikuti vaksin, ya kan, untuk mengamankan dirinya dan untuk mengamankan masyarakat. Vaksin ini untuk menghindarkan dari COVID. Akhirnya mereka dengan sukarela ikut ke sini. Bang, kalau kita bicara dengan hakim, berapa jumlah hakim yang divaksinasi, Bang? Kalau kita di sini hakim jumlahnya 6 orang, termasuk wakil ketua pengadilan. Jadi semuanya divaksin. Semuanya ya. Termasuk juga tenaga kontrak yang ada di pengadilan. Termasuk tenaga kontrak sampai pada ibu kantin, petugas kantin di belakang juga kita ikut sertakan, karena ya namanya COVID, kita harus betul-betul menjaga kan, antisipasinya ya, Pak. Kayak di kantin itu kan banyak pengunjung datang, siapa tahu ada yang datang, yang ini kan ya harus kita antisipasi. Mungkin harapannya sebagai Abang Humas Pengadilan Negeri Pangkalambun, mungkin dengan adanya vaksin ini mudah-mudahan Pengadilan Negeri Pangkalambun khususnya warga Kota Waringin Barat, ya, warga Sukamara, secara umum, ya mudah-mudahan kita cepat-cepat melewati wabah COVID ini. Karena satu diantaranya untuk membendung penyebaran wabah COVID, satu diantaranya adalah vaksin. Oke, terima kasih. Demikian wawancara kami sekilas kepada Humas Pengadilan Negeri Pangkalambun. Izin, Bang, Bapak siapa, Bang? Pak Ahmad Husaini. Pak Ahmad Husaini.
Lihat ada beberapa kegiatan nih vaksinasi khususnya di pengadilan nih. Ada beberapa instansi Bang di sini untuk dilakukan vaksin. Terima kasih. Untuk pelaksanaan vaksinasi ini sendiri ada 4 skenario. Yang pertama sudah kita lakukan tanggal 8 sampai tanggal 10 Maret yang lalu itu di masing-masing Pasyankes. Jadi setelah itu petugas vaksinator kita baru ada waktu untuk melayani skenario kedua. Yang kemarin skenario pertama yaitu pasif. Kita instansi yang kita arahkan ke Pasyankes, ke puskesmas dan ke rumah sakit. Nah, skenario kedua kita yang ber-MOU atau bekerjasama dengan instansi-instansi yang siap menyediakan fasilitas untuk dilayani instansinya. Tentunya kemarin kita adakan di Polres dan hari ini juga di Polres dan hari ini ada di Pengadilan Negeri. Besok rencananya di Kejaksaan. Nah, untuk yang di Pengadilan Negeri hari ini kita sasarkan itu target 120 peserta, yang mana dari Pengadilan Negeri sendiri ada dari KPPN Pratama, KPPN, ada dari Imigrasi dan ada dari instansi-instansi lain yang tertinggal yang kemarin dijadwalkan tanggal 10 tapi berhalangan karena cuti dan sebagainya bisa datang hari ini. Jadi memang sesuai dengan konsepnya pelayanan vaksinasi ini kita selain kita pasif menunggu sasaran dan kita akan aktif. Nah, untuk tahap berikutnya juga nanti kita akan kombinasi khususnya bila kita mendekati sasaran lansia, karena diharapkan nanti lansia tidak mungkin terlalu jauh datang ke Pasyankes, tapi kita akan membentuk pos-pos pelayanan vaksinasi yang mendekatkan dengan sasaran. Jadi dari kelurahan dan kita bisa mengkondisikan di kelurahannya untuk lansia-lansia tapi ini Pak nanti, dan kita petugas yang akan mengatur jadwalnya sesuai dengan ketersediaan vaksin tentunya. Bang, kalau kita melihat untuk pengadilan sendiri berapa jumlahnya? Jumlah sasaran di pengadilan ini yang terdata di kita itu ada sekitar 40-an. Kurang lebih 40 ya, 40 ya. Jadi tenaga kontrak termasuk hakim maupun staf yang ada di pengadilan. Seluruh pelayanan publik yang memberikan pelayanan publik di lingkungan kehakiman pengadilan ini itu kita vaksin karena mereka bagian dari pemberi pelayanan publik. Bang, apa aja sih syaratnya yang orang bisa divaksin itu Bang? Kalau untuk syarat seorang mendapat vaksin, yang pertama kita sih sasaran itu yang jelas usia 18 sampai 59 tahun dan sekarang sudah lansia. Yang kedua itu tidak memiliki penyakit hipertensi, tidak sedang hamil, tidak sedang menyusui. Jadi kalau untuk yang lain itu selama dalam kondisi stabil itu sekarang boleh divaksin karena prinsipnya kita vaksin ini kan memberikan perlindungan untuk masyarakat itu sendiri terhadap COVID. Rencana berakhir untuk vaksin ASN ini kapan Bang? Untuk tahap 2 pemberi pelayanan publik ini kita akan layani sampai dengan bulan Mei atau Juni, karena tahap pertama itu di bulan Januari dan Februari, tahap kedua bulan Februari, Maret, Februari akhir itu Maret, April, Mei, dan nanti sampai Juni awal. Selanjutnya di tahap 3 Juni sampai September kita jaga, di tahap 4 nanti Oktober sampai Desember. Bang, kalau kita bicara target sudah berapa persen ini Bang? Untuk target Kota Waringin Barat. Nah, kalau kita mau melihat persennya yang sudah tervaksin saat ini total kita mencapai di 5%. 5% ya? Dari total sasaran yang ada di kita. Hal ini ya memang kita terkendala ketersediaan vaksin. Jadi karena bertahap ini kita lakukan pemberian pelayanan ini sesuai dengan ketersediaan vaksin. Untuk tenaga alhamdulillah kita siap dan teman-teman sasaran juga sudah terdata. Hanya sekarang kendalanya vaksinnya yang kita vaksinnya datang misalnya 100 vial ya kita carikan 100 vial untuk divaksin. Nah, untuk menentukan siapa yang jadi prioritas kita utamakan yang memberikan pelayanan publik dan ini akan kita mintakan nanti penetapannya yang mana yang diberikan. Bang, Abang sebagai Kabid P2P atau sebagai apa di sini? Pada kegiatan ini, ya kita dari dinas itu wajib melakukan supervisi pada setiap kegiatan. Jadi setiap kegiatan seperti ini itu dari dinas selalu ada yang melakukan supervisi. Jadi bagian dari saya saat ini sebagai Kabid P2P untuk melakukan supervisi di setiap kegiatan yang sedang berlangsung. Karena kita harapkan harus sesuai dengan standar dan
mencegah atau mengawasi bila ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kipi. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini di Kota Waringin Barat untuk kipi berat belum ada, kipi sedang dan berat belum ada. Oke, makasih Pak. Siap.